Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk kembali lagi bertemu untuk melanjutkan mata kuliah Life Cycle Assessment, di mana pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pertemuan ke-12 ya, insya Allah. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu semoga perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas bagaimana aplikasi SEA ya, ada beberapa penilaian produk pada beberapa lingkup yang berbeda, mulai dari penilaian produk, kemudian ada pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, dan karbon footprint yang sudah kita bahas selama setidaknya beberapa pertemuan kemarin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bagaimana perkembangan dari softwarenya, software atau perangkat lunak yang berkaitan dengan Life Cycle Assessment. Tapi sebelumnya kita sedikit review mungkin ya mengenai apa yang kita bahas kemarin, terutama terkait dengan presentasinya. Sekaligus saya presensi saja ya. Dari Arif Kurniawan, kemarin kita ada bahas dari produk susu segar itu kira-kira akan ada apa saja dampaknya, kategori dampak yang mungkin muncul dari produk susu segar, kira-kira ada apa saja, Pak Arif? Halo? Maaf Pak, lagi di atas motor Pak, kurang jelas Pak. Oke. Fernando Setiawan mungkin sudah bisa membayangkan enggak kalau untuk satu produk susu segar, apa sih kira-kira kategori dampaknya yang mungkin muncul? Ada Fernando? Ya, Bu Liza Nuriana. Kategori dampak dari produk susu segar, ya Pak. Yep. Ya tadi dari materinya Bu Elvarina sih tadi yang aku baca Pak pas di kuis. Iya. Itu kategori dampaknya ada kalau dari efek gas rumah kaca itu dari bahan bakar, dampak asidifikasi dan eutrofikasi, terutama misalnya produk tersebut menjadi produksi ampas tahu atau penanganan dari susu kedelai gitu Pak. Sip. Terima kasih Bu. Ya, Pak. Kemudian kemarin juga kita sudah ada bahas ada alur get to get-nya ya untuk diinstalasi pengolahan air limbah. Wahyudi mungkin bisa menguraikan enggak? Ada apa saja alur get to get-nya dari satu IPAL? Adakah Wahyudi? Ya? Iya Pak, bagaimana Pak? Kira-kira apa saja alur get to get dari satu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL? Apa saja kira-kira? Mohon Pak, saya masih di jalan Pak. Oke, Bu Evarina mungkin. Iya Pak.
Kira-kira apa saja alurnya? Alur get to get. Saya lihat kemarin yang di presentasinya Rializa, Pak. Yang mulai dari proses sumur pengumpul, kemudian ke bak pengendap pertama, kemudian ke bak zat terapung, flotation tank, kemudian ke kolam oksidasi, ke bak pendistribusi, selanjutnya ke bak pengendap kedua, dan terakhir ke bak efluen. Itu kemarin, itu tadi saya isi, Pak. Oke, betul. Jadi pada dasarnya nanti apa yang kita isikan nanti di asesmen menggunakan LCA di sini, tentunya kan beberapa memang di bidang kita ya, terkait dengan penentuan dampaknya, terkait dengan kita menguraikan sistemnya. Di beberapa sistem itu memang harusnya kita yang lebih paham bagaimana beroperasi mesin sistemnya, terkait dengan bagaimana pengolahan sampah, bagaimana di IPAL, dan masih banyak contoh lainnya sebenarnya terkait dengan aplikasi dari si LCA nantinya. Saya akan coba share screen untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sudah terlihat. Udah, Pak. Terlihat, oke. Saya akan lanjutkan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara definisinya terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perangkat lunak. Kemudian nanti ada beberapa kategori atau jenis perangkat lunak itu sendiri. Dan untuk LCA sendiri ada nanti multi user dan ada yang jenisnya itu dalam bentuk perangkat lunak yang gratis. Dan kemudian saya nanti akan juga sedikit membahas bagaimana perkembangan perangkat lunak dari LCA itu sendiri. Jadi dari sejarah awalnya di mana dikembangkan pertama kali dan dasar tujuannya apa sampai dengan hari ini dikembangkan sebagai salah satu tools untuk melakukan asesmen daur ulang atau asesmen daur hidup suatu produk ataupun sistem. Oke, berkaitan dengan perangkat lunak LCA, nantinya perangkat lunak ini akan sangat berguna karena asesmen yang dilakukan menggunakan LCA itu akan sangat bergantung kepada data. Jadi dalam proses asesmen kita membutuhkan data dalam jumlah yang banyak nantinya untuk diproses, sehingga memang dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu perangkat lunak sebagai tools yang membantu proses asesmennya nantinya. Kemudian perangkat lunak LCA nantinya akan mengubah data, kemudian dimodelkan. Jadi salah satu hasil akhir dari asesmen menggunakan LCA atau menggunakan beberapa perangkat lunak nantinya akan menghasilkan suatu model. Nantinya pemodelan data tersebut bisa menghasilkan produk akhir yang nantinya akan kita gunakan dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian sistem perangkat lunak LCA sendiri nantinya akan sangat beragam, di mana ragamnya di sini akan bisa dilihat dari kelengkapan sistemnya. Kemudian kelengkapan atau adanya kelebihan dari fungsi-fungsi tambahan jika nantinya dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi atau perangkat lunak LCA lainnya. Secara umumnya nanti perangkat lunaknya akan terbagi menjadi perangkat lunak dengan sumber yang terbuka dan perangkat lunak dengan sumbernya yang tertutup. Di sumber di sini maksudnya sumber
sumber dayanya, data, dan beberapa perumusan, beberapa ketentuan yang ada yang bersifat tertutup, kita tidak bisa melakukan modifikasi ataupun penambahan. Ada yang sifatnya terbuka, kita masih bisa melakukan penyesuaian. Jadi misalnya ketika conditioning-nya yang tersedia di perangkat lunaknya tidak sesuai dengan kondisi existing di kita, maka di beberapa aplikasi kita tidak bisa melakukan banyak modifikasi atau perubahan. Hanya menggunakan saja apa yang ada atau yang tersedia yang ada di software di perangkat lunak yang kita miliki. Sama sepertinya perangkat lunak SIE yang saya minta untuk dicoba untuk diinstal kemarin, itu tentunya salah satu yang bentuk tertutup dia. Jadi modifikasinya lebih sedikit, beberapa fungsi tambahannya juga tidak lengkap. Beberapa database yang bisa diaksesnya pun juga tidak lengkap dan mungkin juga tidak update. Itu yang biasanya diberikan oleh perangkat-perangkat lunak dengan sumber dayanya yang tertutup. Tentunya nanti juga dia terbuka atau tertutup, salah satu dasar pembedanya adalah yang berbayar dan yang gratis. Pada umumnya yang berbayar ini yang dia sifatnya bisa lebih terbuka, bisa lebih banyak kita melakukan modifikasi, database juga bisa lebih update dibandingkan dengan perangkat lunak yang bersifat gratis. Kemudian, kalau kita melihat sejarahnya, bagaimana sejarah pengembangan perangkat lunak SIE sendiri, maka pada awalnya perangkat lunak ini digunakan hanya secara lokal di komputer desktop. Mungkin yang sekarang lebih sedikit yang menemukan karena sebagian besar sudah menggunakan laptop, di mana penggunaannya hanya secara lokal di satu komputer. Dalam perkembangannya akhirnya dikembangkan di mana perangkat lunaknya ini sudah terinstall berbasis web. Jadi secara online kita bisa melakukan assessment. Jadi nanti kalau coba nanti telusuri, sudah ada beberapa perangkat lunak yang berjalan secara daring untuk melakukan assessment atau melakukan LCA nantinya. Kemudian pada perkembangan awalnya perangkat lunak yang terinstall secara daring atau secara online itu memiliki fungsi yang lebih sedikit dibandingkan dengan aplikasi yang desktop. Karena memang ada beberapa penyederhanaan, ada beberapa pengaturan yang berbeda penggunaan melalui aplikasi web dan aplikasi yang di desktop. Meskipun dalam perkembangannya sekarang itu sudah cukup baik sebenarnya, beberapa aplikasi web yang sudah tersedia. Ditambah memang dengan adanya perkembangan yang cepat saat sekarang ini, dia menyebabkan sudah semakin lengkap tadinya beberapa fungsi-fungsi tambahan yang sebelumnya tidak dimiliki aplikasi web. Kemudian pada awalnya ketika penggunaannya dari penggunaan perangkat lunak SIE ini baru secara lokal, maka biasanya penggunaan lokal ini memiliki kontrol yang lebih sedikit terhadap perangkat lunak dan data. Di mana nantinya akan dibutuhkan satu server utama yang nantinya untuk menjalankan perangkat lunaknya. Berbeda dengan installer yang kemarin ya. Installer kemarin memang bisa dibagikan untuk, kalau saya tidak salah, untuk 40. Digunakan oleh 40 orang yang berbeda ya. Yang mana itu nanti akan masuk ke dalam satu perangkat LCA yang multi-user. Di mana nantinya satu hal yang berbeda untuk sistem perangkat lunak desktop yang multi-user, ini data akan dikelola secara terpusat. Jadi biasanya yang komputer pusatnya yang dapat melakukan penyesuaian atau updating database misalnya. Sisanya hanya sebagai pengguna saja.
Kemudian untuk yang multi user ini, aplikasinya atau perangkat lunaknya harus tetap terinstall secara lokal, meskipun akses dari database-nya nanti diambil dari perangkat pusatnya. SIMAPRO salah satu yang nantinya menyediakan LCA multi user di sini, di mana ini masuk ke dalam tipe lisensi klien atau server. Kemudian untuk perangkat lunak LCA yang gratis atau yang free, maka perangkat gratis ini pada umumnya tidak memberikan fungsi yang selengkap perangkat yang berbayar atau perangkat lunak yang berbayar, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Tapi pada umumnya perangkat-perangkat gratis ini mampu menghasilkan visualisasi grafis rantai suplainya. Meskipun kalau sekarang saya rasa sudah hampir semuanya sudah bisa memvisualisasikan grafis rantai suplainya, meskipun dia digunakan secara gratis. Ditambah memang sekarang sudah bisa penggunaan berbasis web saja sebenarnya. Kemudian bentuk lain penggunaan gratis dari perangkat lunak LCA adalah open source. Dan kalau ada yang kenal dengan istilah operating system Linux misalnya, yang menjadi salah satu operating system yang dia bersifat open source. Open source di sini kode yang digunakan untuk membangun atau membuat si perangkat lunak ini dibiarkan terbuka untuk dilakukan modifikasi dan lain sebagainya. Sehingga inilah yang menyebabkan perangkat lunak ini, perangkat lunak yang berbasis open source ini biasanya memang lebih digunakan secara gratis atau cuma-cuma. Kemudian biasanya perangkat tersebut gratis, kemudian adanya transparansi ya, kalau yang open source tadi ya. Transparan, kita bisa melihat source code-nya, kita bisa melakukan modifikasi, penambahan, dan lain sebagainya. Kemudian, berkaitan dengan jenis perangkat lunaknya, maka nanti akan ada dua tujuan perangkat lunak LCA. Kemudian, secara umumnya, setidaknya ada 4 perangkat lunak yang cukup bisa memberikan sistem pemodelan LCA yang penuh, yang mana di dalamnya ini sudah memberikan fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk menjalankan studi kasus LCA secara lengkap. Ada GB, ada SIMAPRO, Umberto, dan OpenLCA. Kalau kalian lihat nanti di beberapa artikel-artikel ilmiah, pada umumnya ini menggunakan GB dan menggunakan SIMAPRO, sebagian lagi ada yang menggunakan Umberto. Dari beberapa artikel yang saya lihat juga OpenLCA ini memiliki beberapa kelemahan terkait dengan fungsinya. Jadi berbeda dengan yang di GB dan SIMAPRO, hasil dari runningnya, pemodelannya, itu kurang lebih dapat mewakili bagaimana kondisi existingnya atau bagaimana kondisi saat ini. Meskipun secara penuh memang OpenLCA ini yang merupakan salah satu perangkat lunak yang gratis ya, itu masih dapat ya, digunakan dalam kasus LCA. Jadi memang nantinya satu perangkat lunak LCA dibuat sebagai suatu perangkat khusus yang spesial yang dikhususkan pada kelompok pengguna tertentu saja. Di mana pada masing-masing perangkat lunak akan ada pelengkapnya atau istilah lainnya add-on pada perangkat lunak tersebut. Sama seperti misalnya kita menggunakan Microsoft Word, kita bisa menambahkan add-on-nya misalnya untuk menambahkan EndNote atau menambahkan Mendeley. Ya, kita ingin menambahkan citasi dan daftar pustaka nantinya. Atau add-on lainnya yang berada di Google Chrome juga beberapa ada menggunakan add-on atau pelengkap di suatu perangkat lunak. Kemudian tipe-tipe pengguna perangkat lunak
setidaknya ada 2 nantinya. Yang pertama adalah pembuat model LCA profesional dan pengguna model LCA. Jadi pada pembuat model LCA, dia secara aktif memang berupaya untuk menciptakan model yang nantinya dapat digunakan pada semua aspek metodologi yang dibutuhkan untuk LCA. Sedangkan yang pengguna model LCA, ini adalah pengguna yang menggunakan model LCA yang tersedia pada perangkat lunak tersebut. Biasanya untuk pengguna model LCA dapat memanfaatkan saja aplikasi web ataupun add-on aplikasi yang terhubung ke sistem perangkat lunak yang pengguna sudah pahami atau pernah digunakan. Kemudian dalam perkembangannya, jadi sudah saya sampaikan juga, SIMAPRO dan GB menjadi 2 perangkat yang mendominasi, di mana GB ini dikeluarkan oleh PI internasional, sedangkan SIMAPRO pre-konsultan. Keduanya merupakan satu perangkat lunak berbayar yang sudah hadir setidaknya lebih dari 15 tahun, di mana di Indonesia pun sudah ada satu organisasi yang khusus untuk membahas penggunaan SIMAPRO di Indonesia untuk studi kasus LCA, yaitu melalui Life Cycle Indonesia. Untuk SIMAPRO dapat digunakan untuk unit proses dalam jumlah besar dalam satu perhitungan. Ini menjadi salah satu kelebihan dari SIMAPRO. Nantinya kontribusi pada setiap langkah pemodel menuju hasil akhirnya akan tersedia setelah perhitungan. Jadi secara sederhana, perangkat ini dapat menunjukkan dan menginterpretasikan bagaimana hasilnya dari proses inventarisasi dan penilaian dampak. Pada versi 7, terakhir yang saya coba pelajari, dia dapat menganalisis menggunakan pendekatan proses ataupun input-output secara bersamaan. Tampilannya mungkin kurang lebih sudah cukup familiar ya, terutama yang sudah pernah menginstal dan menggunakan. Sedangkan untuk GB di sini pengguna secara manual dapat membangun sistem proses yang saling berhubungan atau saling terhubung. Nantinya pengguna akan mendapatkan tanggapan pada setiap langkah pemodelan, kemudian menciptakan bagian dari model, dan menyusun model-model menjadi satu bagian yang utuh. GB menggunakan proses agregat berdasarkan data industri dan relevan pada aplikasi industri otomotif dan elektronik, serta pemodelan proses non-linear. Tampilannya sendiri, GB bisa dilihat pada gambar di sini. Kemudian untuk program perangkat lunak masih gratis, biasanya ini yang bisa digunakan secara bebas. OpenLCA Project ini salah satu program open source yang gratis yang sebenarnya dapat diuji coba nantinya, dicoba lagi. Karena dia merupakan salah satu kerangka kerja LCA pada program open source yang pertama kali muncul diterbitkan secara gratis. Dan dalam perkembangannya pun beberapa pakar gratis juga dapat digunakan dari Brackway Tools sampai dengan OpenLCA yang tadi. Nah, rangkumannya sendiri beberapa perangkat utama dari LCA. Jadi ada dari SIMAPRO, GB, OnePiece Suite, CMLCA, OpenLCA, kemudian OpenIO, Gitstar, Tim, Umberto. Sebagian sudah tidak berlanjut, yang tim saya lupa ya, tim apakah masih ada atau enggak. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Kita ada sekitar 9 menit waktu yang tersisa untuk Zoom sebelum saya tutup sesi yang
pertama ini. Silakan kalau ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilahkan. Kalau tidak ada, minggu depan mungkin ya, kalau kita tidak, saya tidak tahu tanggal 31 nanti apakah masuk ke tanggal merah atau kita libur. Kalau tidak libur, minggu depan kita masuk ke ujian akhir semester mungkin ya. Nanti saya coba cek ke prodi lagi, apakah nanti minggu depan kita bisa mulai ujian akhir semester, atau mungkin nanti dibuat satu jadwal yang sama ya mungkin ya, sama dengan yang lain waktu pelaksanaan. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya rasa bisa saya sudahi sesi yang pertama ini ya. Nanti sesi yang kedua silakan dikerjakan saja kuisnya ya. Nanti akan saya bagikan melalui Google Classroom-nya. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Saya tutup pertemuan kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama.